Teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia sama Andi sini, masih di Wing Yap di Singapura, Woodland. Ini ada motor baru dari Yamaha Sniper 155 VVA. Nah, kalau kita lihat nih masih mulus, warna hitam, ciamik banget. Ini sebenarnya sama ya kayak Jupiter MX King ya. Kalau lihat dari dia punya barcode-nya di sini nih. Kodenya ya. Nation Final Destination Singapura, berarti bukan buatan sini, ya kan? Order number ya mungkin dari pabrikan lah, model T155. Terus ada kodenya lagi di bawah, BKS 10010A. Ini BKS jangan-jangan Bekasi nih. Emang Yamaha ada pabrik ya di Bekasi ya? Kayaknya Cakung deh. Apa Cakung masuk Bekasi ya? Cakung sama Kerawang ya? Berarti Cakung masuk Bekasi kali ini. Enak aja, salah. Soalnya kodenya BKS nih. Ya jangan bekas kali. Enggak lah, ini nggak mungkin bekas lah. Ini pasti brand new. Tapi kita kalau mau bongkar ini mesti bayar mahal banget ini. Harus beli, terus harus bayar apa namanya? Dia tuh kayak pajak 10 tahun. Jadi kalau beli motor di Singapura itu motornya nggak mahal, tapi izin memiliki motornya itu harus bayar 10 tahun di depan. Nah, itu yang kayak sistem lelang gitu, bidding. Itu yang mahal banget. Jadi kayak Sniper ini kalau dirupiahin ini bisa sampai kurang lebih 80-an sampai 90 juta. Udah termasuk sama yang izin 10 tahunnya itu. Oke, untuk yang Sniper kita bongkar aja kali ya. Tapi nanti bongkarnya di Jakarta aja deh. Belum juga, Mas Mimpin? Belum. Ini ribet loh kok ternyata making nih. Ribet gimana ya? Masang filter aja harus lepas jok. Oh, tanggung dong nih sekalian nih kalau gini nih. Apa tuh? Tuh, pesan sponsor biasa. Biasa ya.
Jangan ketinggalan ini Velg sponsor. dulu lah. Apalagi kata Mas Mimin kan pasangnya susah. Berarti pasang dulu baru yang lain gitu. Iyo, Tangguh sih, paling saya juga tinggal lepasin aja sih. Nah, teman-teman, ini adalah filter udara Verox buat Yamaha Jupiter MX King. Atau kalau teman-teman tahu ya Sniper 155 itu sama aja. Masih euforia di Singapura ceritanya nih. Oh, sniper di Singapura. Iya. Pura-pura kagak tahu. Ya kan kemarin nggak ditelanjangin jadi. Oh iya. Iya, lupa lah. Kalau mau ditelanjangin kan harus keluar duit 90 juta. Kemarin masih dibungkus ya. Masih plastikan dulu di Singapura kemarin. Nah, ini gue buka aja dulu ya. Aduh. Saya gak ada kuku nih. Ini pasang filter aja harus buka 8 baut kok. Banyak ya? Set dah. Baut 8, skrupnya baut 4, skrupnya 4 tuh. Aduh. Tuh, Ternyata. bentuknya lucu ya. Yang MX King. Buka ya. Saya coba lihat standarnya. Sama nggak? Oh, sama. Sama. Ini masih pakai yang lama nih. Ini tebel banget nih kertasnya. Jadi dia tahu kalau box filternya itu kecil, makanya dibikinlah filternya itu tebel, biar penampang buat masuk udaranya itu jauh lebih banyak. Itu kira-kira. Ini kita tinggal langsung plug aja nih. Tuh, presisi langsung. Jadi listnya ini yang standar, udah sama kayak Verox punya nih. Sip. Ya, sip. Jadi telanjanginnya gini aja. Gini aja tuh lepas semua kali ya. Iyalah, tanggung lah. Tanggung kan? Tanggung, copotin aja. Biar kelihatan throttle-nya kan? Betul, biar kelihatan throttle. Jadi kita tahu build quality-nya gimana. Ya udah, minggir dulu deh. Hah? Saya minggir dulu nih? Iyalah. Oh ya udah, Tangguh aja. cari bakmi ya. Ya boleh. Asik. Ya teman-teman, ini kita udah telanjangin Yamaha Sniper 155. Salah. Salah, sorry. Yamaha MX King 150. Singapura. Ya masih kepikiran di Singapura lah. Ini satu bagian yang gua seneng banget build quality-nya tuh. Knalpotnya nih. Panjang, mantep. Pokoknya gede banget lah. Tapi nggak gitu berat sih. Enak aja dipegang gitu loh, berasa kayak pegang golok. Tuh, gila. Ini mantep banget nih, paten, luar biasa cakep. Dari dia punya build quality-nya, bentuknya, las-lasannya, sampai cat doff-nya juga bagus banget ini. Tadi ganti sama orang Indo kok. Hah? Diganti racing, ntar percuma bagus-bagus. Iya sih. Ada yang jual second-nya gak sih? Lumayan buat pajangan di rumah nih. Ya udahlah, kita balik lagi lah bahas ini motor. Banyakan gimmick nanti. Nah teman-teman, sebelum kita bahas bagian chassis atau frame atau rangka, ada sedikit cat yang kurang di bagian velg. Jadi memang ini sudah buatan Indonesia, SNI juga asli. Di bagian velg ini tuh kayak kurang ke dalam gitu loh ngecatnya. Jadi kurang ketutup bagus lah gitu. Kesannya jadi kayak gradasi gitu di bagian dalam. Padahal tuh sebenarnya kayaknya kurang cat sampai masuk ke dalam gitu. Berarti dia spray ya, bukan celup punya catnya. Nah, untuk yang bagian rangkanya nih agak apa ya, kayak dikompak-kompakin gitu loh. Di sini ada bulat, tubular ya kan, di sini plat nih, kotak gede banget lah di sini lah, bagian sini. Nah, untuk di bagian sini nih ada kelihatan kayak Honda Vario gitu tuh, kayak seperti karat gitu loh, dikit-dikit. Cuman masih nggak sebanyak si Vario lah, di sini lebih dikit gitu loh. Dan las-lasannya juga sudah cukup bagus banget. Di sini paling paten nih.
Jadi tempat paling gedenya di sini, semua las-lasannya atau tambelannya tuh semua di sini, pada nempel semua di sini banyak. Jadi dari yang buat stang, komstir, terus yang buat kiri kanan ini pipa, sama bagian engine mounting nih di sini, itu semua nempel ada di batang tengah sini. Di bawahnya itu langsung radiator, nggak terlalu besar, sama ada kipasnya juga agak lebih ke kanan ya arah kipasnya, jadi nggak pas di tengah-tengah. Nah kalau untuk selang-selang di radiator itu ya standar sih dari Yamaha, kayak cukup tebel dan gede gitu loh. Nah cuman di bagian kanan ini buat yang kecil ini agak jauh banget gitu loh, nggak langsung dibelokin masuk ini jauh banget ini, walaupun memang ketutup bodi sih. Terus untuk bagian reservoir atau air radiator itu ada di bagian bodi bawah nih sebelah kiri. Pegangannya juga cuman kayak bracket besi begitu aja langsung ke apa namanya blok mesin bagian bawah. Kalau untuk blok mesin ini kecil, compact, padat, dan kalau kita lihat begitu udah ditelanjangin baru kelihatan banget kalau misalnya mau ganti busi tuh ribet. Buka bodi sebelah kanan. Terus kayak tadi kita ganti filter itu harus angkat jok karena tutup box filter atas itu ternyata nempel sama buat engsel joknya gitu loh. Jadi ya bisa dibilang ini mungkin motor bebek yang cukup ribet untuk perawatannya kali ya. Ganti busi ribet, buka bodi, ganti filter juga harus copot jok gitu loh. Nah terus kalau yang samping sini tadi juga ini bahannya plastik ya. Sini agak kurang sih sebenarnya sih. Kalau ya gue sih dulu pernah punya Fiction tuh besi, jadi lebih oke lah, lebih maco gitu loh, lebih laki gitu loh. Nah ini memang motor bebek, ya kalau misalnya ditambahin pakai besi dan warnanya sih memang udah hitam sih, plastiknya sih, udah oke lah, kalau warna oke lah. Cuman ya agak kurang aja kalau misalnya plastik. Oke, tetap aja dibahas bagian situ ya. Cabling semua bagus, ada di sebelah kanan. Jadi nanti kita lihat di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ini nggak begitu banyak. Cuman ya tadi reservoir, terus dia punya ini kopling, tutup plastik. Ini juga ada tutup rantai juga plastik. Kalau ini sih ya bagus lah. Ini pasti nanti ya tadi yang kata Mas Mimin. Ini juga nanti pasti divariasiin ya. Diganti nih. Kebanyakan dicabut, diganti variasi banyak banget lah. Ini juga nanti diganti variasi, udah ketahuan lah. Nah untuk bagian gear set sama rantai itu gear depannya kecil tuh ada tulisannya juga 14 matanya, yang belakang nih 42, terus ada pelindungnya juga nih, cakep nih. Mereknya gear setnya nih Sunstar, dan biasanya kalau e-making kayak begini nih rantainya itu nggak ada sambungan, jadi nggak ada tuh yang klip-klipan buat sambung tuh nggak ada, semuanya udah paten. Jadi kalau misalnya rontok atau apa ya mesti ganti satu set, nggak bisa ditambah-tambahin gitu loh, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Iya, nggak bisa dipotong gitulah. Jadi udah satu set harus beli gear set. Cakep sih. Soknya monosok di tengah biasa aja, nggak begitu tinggi juga, nggak nyampe sejengkal. Ini kurang lebih paling cuman ya 20 cm, 18 sampai 20 cm. Tapi memang diameternya besar sih, cukup besar ini. Dan nggak bisa diatur, maksudnya tuh nggak bisa di kiri kananin, paten ini. Swing armnya biasa aja ini swing arm ya motor-motor bebek jadul lah, nggak ada perubahan, nggak ada model yang aneh-aneh, cuman kotak aja gitu loh, berasa kayak ya Yamaha Vega, Force One, mirip-mirip lah, kotak-kotak begini. Teman-teman, untuk bagian depan ini baru kita kelihatan yang namanya kiprok, ecu, itu semuanya di depan nih. Tuh, kiproknya juga ya mungil lah, kecil banget di sini, pas di bawah baut buat tameng depan. Ecunya juga pas di sampingnya, dan model ecunya itu mirip-mirip kayak masih motor jadul lah, kayak CDI begitu loh. Jadi ya kalau motor zaman sekarang 2022 kayaknya udah nempel gitu ya kiprok sama ecu, ini masih model lama. Soket-soketnya sih bagus banget, build quality-nya oke. Cabling juga oke, semua diisolasi anti panas. Terus kita mundur ke sini, bagian kontak memang masih jadul juga ya. Ini nggak ada immobilizer segala macem lah. Masih standar, cuman pakai lock itu loh yang di belakangnya kunci, magnetik. Coil juga kecil banget ternyata di sini, dan ini gue suka banget
nggak ada karat sama sekali ya. Entah ini mungkin memang baru keluar dari dealer, kilometer juga masih 7. Mulus, kinclong. Memang nggak gede sih, koilnya kecil aja. Nah ini yang tadi gue bilang nih, kalau mau ganti busi harus buka bodi samping. Tuh. Businya ngumpet sini. Dan kalau lihat blok mesinnya, bisa gak sih kalau misalnya kita bilang Emeking ini kayak baby fiction gitu loh. Karena kalau lihat dari ban, gue nostalgia aja. Karena gue dulu Fiction 2013 dapetnya ban Dunlop. Ini juga Dunlop. Businya di sini ngumpet. Ada sensornya juga nih, sensor apa? Termostat ya. Sensor di sini turun ke bawah. Ada filter olinya juga, ya mirip-mirip banget kayak Fiction lah. Filter olinya juga di situ. Cuman ini nggak kelihatan nih ada kaca. Kalau Fiction kan ada kacanya kan kelihatan. Yang enak adalah masih ada kickstarter. Ini udah barang langka sebenarnya kalau buat tahun 2022. Dinamo starter nggak begitu besar, kecil di sini ngumpet. Lalu turtle body juga merek Mikuni. Soketnya oke, ada di bawah sama di samping. Jadi ada 2 nih soketnya, bawah 1, samping. Terus injektornya itu, wow, ngumpet banget ya di sini ya, di atas nih, pas di antara chassis yang batang tengah tuh, yang kotak yang gede nih di sini. Dan soketnya itu ke samping. Keren sih, ketutup karet juga, rapi banget. Tuh. Karetnya oke lah, tebel juga nih. Kabel gasnya sebelah kiri ya. Kalau kita lihat dari bagian sini nggak begitu kelihatan sebenarnya chassisnya itu bagus atau enggak gitu loh. Bagusnya itu nggak kelihatan lah. Tapi kalau kita lihat dari bagian belakang itu baru kelihatan tuh pipa-pipanya tuh rigid banget gitu loh. Walaupun memang diameternya kecil, tapi sambungannya itu cakep sekali, saling menghubung. Dari sini kan nggak gitu kelihatan ya, karena ketutup kabel nih semua nih. Kabel bodi semua di sini. Nah, kalau buat arisan-arisan di belakang ada, di depan juga ada di sini. Tuh, dikit. Lalu nih kipas radiator. Ya, berhubung ECU-nya di depan. Tapi aneh gak sih ECU di depan, arisannya di belakang? Biasa arisannya kan deket sama ECU ya. Ini jauh-jauh loh. Apa gara-gara akinya di belakang? Bisa jadi. Ya. Akinya masih 3 ampere, kecil banget. Jadi kayak cuman buat starter doang. Yang lain nggak butuh daya kayaknya. Motor 150 cc, aki 3 ampere gitu. Begitu kita udah di belakang dan udah kita telanjangin semua, itu baru kelihatan kalau rangkanya itu bagus. Jadi rigid sekali, antara pipa itu sambungannya banyak sekali. Pertama ada yang di tengah, ya, karena memang untuk monosoknya ya. Lalu di bagian samping itu ada 3 batang pipa. Satu adalah yang dari sini nih, ke arah blok mesin. Lalu dari depan, ketemu sama dia di tengah. Di tengah ada lagi satu di sini. Tuh, ini kan nggak begitu kelihatan ya. Nah. 1, 2, 3. Kalau lihat dari sini, baru kelihatan cakepnya gitu loh. Desain rangkanya ya oke banget. Bagian belakang juga banyak banget nih tempat arisannya nih. Jadi ada bendik, ada nih bunyi kotok-kotok buat starter kalau kata Mas Mimin. Lalu flasher ada di sini nih, terlindung sekali. Masih di bagian belakang tempat sekring juga. Dan kalau teman-teman perhatiin, tempat minyak remnya buat cakram belakang itu cakep banget desainnya. Dan ini memang dikasihin kayak pengaman, jadi biar orang tuh nggak iseng di parkiran gitu loh, main buka, minyaknya tumpah. Ini udah ada kayak kuncinya lah gitu loh, kayak gemboknya. Terus kalau perhatiin lagi, piston kalipernya depan itu Yamaha banget, nggak ada emboss polos. Tapi belakang nih ada, merek Nissin. Tuh. Depan belakang satu piston. Terus kalau kita perhatiin lagi nih, ini baru nih, gue baru totolannya tuh banyak banget. Atau bracket buat jok, tangki, box filter, jok lagi di depan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 sama di tengah nih, 12 sama paling depan. Jadi tambahan totolan di chassisnya tuh banyak sekali tambahannya. Menarik ya desainnya ya. Banyak tambelannya.
Bagian yang paling gue perhatiin dalam telanjangin motor Yamaha tuh sebenarnya satu. Komstir. Mulus, nggak ada karatan. Stangnya stang tancap. Nah, ini masih mulus banget tuh. Biasanya kita bongkar yang udah 2-3 bulan itu ada karat ya. Entah ya, nanti kita coba lihat aja 2-3 bulan lagi. Mungkin kita bongkar lagi biar tahu ada karat apa enggak. Bagian stang juga ada totolan 2 kiri kanan. Ini kecil kayak kancing begitu. Kalau kita perhatiin sebelah kanan juga ini buat on off lampu tuh diganti buat lampu hazard. Engine on off-nya ya mirip kayak Fiction. Starter, ini ada lampu dim, sekarang juga tinggal dipencet. Standar lah kalau buat handle kiri kanan, sen, klakson. Kopliknya enak banget nih, enteng, garing. Begitu pegang bagian speedo nih, kelihatan banget tuh tanggal produksinya 5 November 2022. Nah, terus ini kan fully digital ya. Cuman soketnya itu ternyata kecil banget, satu langsung, warna abu-abu nih, tancep. Dan pasangnya kayak nggak repot ya Mas Mimin ya. Lebih gampang ya, karena soketnya itu kecil banget gitu dan udah langsung tegak berdiri. Indikatornya juga lengkap, walaupun kecil soketnya. Jadi di atasnya ada banyak sekali, sama di dalam sini banyaklah pilihannya. Ada trip 1, trip 2 juga pasti gitu loh. Berhubung kita udah bongkar semua, udah telanjangin, gue sekalian ngelapak juga pesan sponsor. Ini udah berasa kayak lagi di Poncol nih, jadi gelar lapak semuanya. Nah, untuk lampu-lampu kan hampir semuanya sudah LED dan flashernya juga itu udah ngikutin si hazard. Jadi kalau misalnya mau ganti full LED bener-bener full, lampu sennya itu juga harus diganti karena standarnya dia itu masih bolam. Jadi kalau misalnya udah langsung pakai lampu LED dari Valgus, nggak perlu lagi ganti flasher, tinggal colok doang untuk lampu sennya buat MX King. Terus barang kedua, Widget Fire Turbo. Pasangnya di mana? Langsung di koil. Ada lagi kabel belis. Kabel belis ini pasangnya udah kelihatan nih di soket injeksi. Nah, yang terakhir untuk aki itu ada juga. Nanti bakalan Mas Mimin kasih tahu cara pasangnya. Itu ada di bagian belakang. Nanti kita bakalan kasih tahu sebelum sama sesudah cranking ampere itu naiknya berapa banyak. Terus untuk TAS booster pasangnya ini di kabel busi nih di sini nih. Jadi koil menuju busi itu kabelnya di sini. Nah, pokoknya upgrade performa tanpa harus bongkar mesin. Semuanya mantap, langsung plug and play aja. Nggak ada yang perlu dirubah, nggak ada yang perlu dikurang-kurangin. Cuman ditambahin aja barang dari kita. Produk berikutnya adalah kabel belis buat di bagian koil. Ada di sini nih. Jadi tinggal cabut aja, masukin ke sini, dari sini balik lagi ke koil. Itu listriknya bakalan tokcer mantep. So, buat teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan juga share. Jangan lupa ini. Uish. Tinggalan. Apa ini? Buat apa? Ini chain loop dari Valgus. Jadi berhubung ada gear setnya dan perawatannya juga nggak susah, tinggal semprot-semprot aja, langsung tokcer.